Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kami akan membacakan tafsir Quran surah An-Nas atau surat ke-114. Tafsir ini bersumber dari Quran Kemenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tafsir ayat pertama surat An-Nas. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk pula di dalamnya seluruh umatnya agar memohon perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan, menjaga, menumbuhkan, mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup manusia dengan nikmat dan kasih sayangnya, serta memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman-ancamannya. Malikin Nas, Raja Manusia. Tafsir surah An-Nas ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa Tuhan yang mendidik manusia itu adalah yang memiliki dan yang mengatur semua syariat, yang membuat undang-undang, peraturan-peraturan, dan hukum-hukum agama. Barang siapa yang mematuhinya akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Ilahin nas, sembahan manusia. Tafsir ayat ketiga surat An-Nas, Allah menambah keterangan tentang Tuhan pendidik manusia. Ialah yang menguasai jiwa mereka dengan kebesarannya. Mereka tidak mengetahui kekuasaan Allah itu secara keseluruhan, tetapi mereka tunduk kepadanya dengan sepenuh hati. Dan mereka tidak mengetahui bagaimana datangnya dorongan hati kepada mereka itu, sehingga dapat mempengaruhi seluruh jiwa raga mereka. Ayat-ayat ini mendahulukan kata Rabb, pendidik, dari kata Malik dan Ilah. Karena pendidikan adalah nikmat Allah yang paling utama dan terbesar bagi manusia. Kemudian yang kedua diikuti dengan kata Malik, Raja. Karena manusia harus tunduk kepada kerajaan Allah sesudah mereka dewasa dan berakal. Kemudian diikuti dengan kata Ilah, sembahan. Karena manusia sesudah berakal menyadari bahwa hanya kepada Allah mereka harus tunduk dan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Allah menyatakan dalam ayat-ayat ini bahwa Allah Raja manusia, pemilik manusia dan Tuhan manusia. Bahkan Allah Tuhan segala sesuatu. Tetapi di lain pihak, manusialah yang membuat kesalahan dan kekeliruan dalam mensifati Allah sehingga mereka tersesat dari jalan lurus. Mereka menjadikan Tuhan lain yang mereka sembah dengan anggapan bahwa Tuhan itulah yang memberi nikmat dan bahagia serta menolak bahaya dari mereka, yang mengatur hidup mereka, menggariskan batas-batas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Mereka memberi nama Tuhan itu dengan pembantu-pembantunya dan menyangka bahwa Tuhan itulah yang mengatur segala gerak-gerik mereka.
Dalam ayat lain, Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Al-Imran ayat 80. Maksudnya, dengan ini Allah memperingatkan bahwa dialah yang mendidik mereka, sedang mereka adalah manusia-manusia yang suka berpikir, dan dia raja mereka, dan dia pula Tuhan mereka, menurut pikiran mereka. Maka tidak benarlah apa yang mereka ada-adakan untuk mendewa-dewakan diri mereka, padahal mereka manusia biasa. Min syarril waswasil hannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Tafsir ayat ketiga surat An-Nas. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari kejahatan bisikan setan yang senantiasa bersembunyi di dalam hati manusia. Bisikan dan was-was yang berasal dari godaan setan itu, bila dihadapkan kepada akal yang sehat, mesti kalah, dan orang yang tergoda menjadi sadar kembali. Karena semua bisikan dan was-was setan yang akan menyakiti manusia itu akan menjadi hampa bila jiwa sadar kembali kepada perintah-perintah agama. Begitu pula bila seseorang menggoda temannya yang lain untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi temannya itu berpegang kuat dengan perintah-perintah agama, niscaya akan berhenti menggoda dan merasa kecewa karena godaannya itu tidak berhasil, namun ia tetap menunggu kesempatan yang lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat kelima surat An-Nas. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang godaan tersebut, yaitu bisikan setan yang tersembunyi yang ditiupkan ke dalam dada manusia, yang mungkin datangnya dari jin atau manusia, sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Al-An'am ayat 112. Setan-setan jin itu seringkali membisikkan suatu keraguan dengan cara yang sangat halus kepada manusia. Seringkali dia menampakkan dirinya sebagai penasihat yang ikhlas, tetapi bila engkau menghardiknya, ia mundur, dan bila diperhatikan bicaranya, ia terus melanjutkan godaannya secara berlebih-lebihan. Surah ini dimulai dengan kata pendidik. Karena itu Tuhan sebagai pendidik manusia berkuasa untuk menolak semua godaan setan dan bisikannya dari manusia. Allah memberi petunjuk dalam surah ini agar manusia memohon pertolongan hanya kepada Allah, sebagaimana Allah telah memberi petunjuk yang serupa dalam surat Al-Fatihah. Bahwa dasar yang terpenting dalam agama adalah menghadapkan diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah, baik dalam ucapan maupun perbuatan lainnya,
dan memohon perlindungan kepadanya dari segala godaan setan yang ia sendiri tidak mampu menolaknya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Tafsir ayat ke-6 surah An-Nas sama seperti tafsir yang sudah kami bacakan pada ayat ke-5. Demikian ayahanda dan bunda, semoga apa yang kami bacakan ini bermanfaat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.